Saudara-saudari terkasih, asas dasar kesucian manusia ialah disatukannya hidup manusia dengan hidup Kristus melalui pembaptisan. Kesucian dasar itulah yang harus kita kembangkan secara pribadi. Sebagaimana kalau kita belajar dari Bunda Maria yang sejak dalam kandungan telah disatukan hidupnya dengan hidup Allah, yang merawatnya sampai pada saat didatanginya malaikat yang menyampaikan kabar gembira. Dan Maria dengan penuh iman menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dengan jawaban itu berarti Bunda Maria bukan hanya disucikan, tetapi juga mau menjadi suci, menjaga, merawat, serta mengembangkan kesuciannya itu. Bunda Maria menjadi pribadi yang suci. Secara pribadi Bunda Maria mau menyatukan hidupnya dengan Allah. Demikian pula kita setelah dibaptis, disucikan, diangkat menjadi anak Allah, harus juga merawat kesucian itu dan mengembangkannya secara pribadi. Dengan demikian kita berusaha menjadikan diri kita sebagai anak Allah. Dalam masa Advent ini kita diingatkan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas inisiatif Allah dan dimaksudkan untuk kehidupan dan keselamatan manusia. Maka selama hidup di dunia ini, manusia harus menjawab dan menerima inisiatif Allah itu. Demikian pula kita yang telah dibaptis, berarti disucikan, yaitu diangkat menjadi anak Allah, karena hidup kita disatukan dengan hidup Kristus. Itu pun inisiatif Allah. Maka kita harus menjawabnya dengan berusaha mengembangkan kesucian itu, sehingga kita benar-benar dapat disebut sebagai pribadi yang suci. Sebab kesatuan hidup itu juga berarti mempunyai hubungan pribadi dalam cinta. Penginjil Lukas mengingatkan kita, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini." Para saudara, hubungan pribadi dalam cinta yang didasarkan pada kesatuan hidup itu berkembang semakin erat melalui dua hal. Pertama, melalui komunikasi. Maka hubungan pribadi manusia dengan pribadi Allah itu akan berkembang melalui doa. Karena itu, Kristus menganjurkan pula agar dalam berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus kedua, hendaknya disertai dengan banyak berdoa. Mohon agar terluput dari peristiwa kehancuran alam dan bumi yang akan menimpa semua orang itu. Dan karena itu, kita akan berdiri teguh di hadapannya. Kedua, kesatuan hidup itu berkembang melalui makan bersama. Maka hubungan pribadi yang berdasar pada kesatuan hidup antar manusia dengan Kristus itu akan berkembang dengan menyantap tubuh dan darah Kristus sendiri yang berupa sakramen Ekaristi.
Menyambut Kristus melalui Ekaristi akan memperkuat kesatuan hidup manusia dengan hidup Kristus. Seperti halnya makan bersama antar manusia merupakan ungkapan cinta akan kehidupan bersama. Apalagi Ekaristi adalah pelestarian korban Kristus di salib yang merupakan sumber hidup manusia. Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengungkapkan demikian. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Para saudara, cara hidup seperti itulah yang dilakukan jemaat gereja purba. Dan hal itu membangun kehidupan bersama yang damai dan tentram. Itulah yang dikehendaki Kristus, yang juga telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Yeremia bab 33 ayat 15 sampai 16. Saudara-saudari, bagi orang tertentu bisa jadi bahwa kedatangan Tuhan pada akhir zaman bisa menjadi peristiwa yang menakutkan. Tetapi untuk orang-orang lain bisa juga menjadi peristiwa yang sungguh menggembirakan. Bagi orang yang tidak percaya dan bagi orang yang berdosa, kedatangan Tuhan merupakan peristiwa yang menakutkan. Pada waktu itu, Tuhan akan menghakimi setiap orang dan tidak mungkin ada yang dapat bersembunyi atau melarikan diri. Lalu, Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang berdosa. Sebaliknya, bagi orang benar dan orang yang percaya kepada Kristus, kedatangan Tuhan ini akan menjadi peristiwa yang menggembirakan. Dalam penghakiman itu, Tuhan akan menyatakan bahwa mereka adalah orang benar yang akan menerima ganjaran atas kesetiaannya kepada Allah. Karena itu, Tuhan mengingatkan agar orang-orang yang percaya kepadanya senantiasa berjaga untuk menyambut kedatangannya. Berjaga yang dimaksudkan bukanlah bertobat ketika mengetahui Tuhan datang atau menjelang akhir hidup. Manusia tidak mengetahui kapan Tuhan akan datang pada akhir zaman dan tidak mengetahui kapan Tuhan memanggilnya. Berjaga yang dimaksudkan adalah selalu hidup sebagai orang yang percaya akan Tuhan. Kepercayaan itu diwujudkan dengan melakukan kehendak-Nya pada setiap kesempatan sepanjang hidup. Kehidupan sebagai orang yang percaya ini harus disertai dengan berdoa dan selalu mengingat Tuhan. Dengan cara demikian, orang beriman senantiasa bersama-sama dengan Tuhan dan perjumpaan dengan Tuhan menjadi saat yang sungguh menggembirakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.